semua, perkenalkan nama saya adalah Septiani Guru Barus dengan NIM 10202506. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai statistik intervensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan melalui SPSS. Yang pertama itu uji t-test dependent. Uji ini dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan atau sampel. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Seperti subjek A akan mendapatkan perlakuan pertama dan kemudian perlakuan kedua. Selanjutnya uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji data berpasangan atau triple, di mana pada uji Wilcoxon data harus dilakukan pengurutan atau ranking dan kemudian baru diproses. Hal ini berada dengan data pada uji t-test yang bisa langsung diproses karena tipe data uji lebih interval atau rasio. Selanjutnya langkah-langkah normalitas pada SPSS. Yang pertama itu membuka tab variable view. Pastikan lembar kerja IBM SPSS statistik aktif pada tab variable view yang terletak di pojok kiri bawah layar untuk melakukan pengaturan nama dan karakteristik variabel. Yang kedua, menginput nama variabel pertama. Tepatkan kursor pada baris ke-1 di bawah kolom name, lalu ketikkan nama variabel pertama yaitu fetch. Yang kedua, mengaktifkan atribut variabel. Tentukan tombol enter pada keyboard atau klik sel di sebelahnya agar seluruh properti default variabel lebih hingga terisi secara otomatis oleh sistem SPSS seperti pada tampilan gambar. Selanjutnya, menginput nama variabel kedua. Pindahkan kursor ke baris kedua tepat di bawah variabel pertama pada kolom name, lalu ketikkan nama variabel kedua yaitu uji t-test tanpa menggunakan spasi. Selanjutnya, memastikan atribut variabel telah diisi. Perhatikan bahwa setelah mengganti nama pada baris ke-1 dan pada baris kedua di kolom name, seluruh kolom atribut di sebelahnya seperti type, numerik, width, dan desimal secara otomatis telah berkonfigurasi dengan benar oleh sistem SPSS. Selanjutnya, mengubah nilai desimal menjadi 0. Klik panah bawah pada kolom tersebut atau ketikkan angka 0 secara langsung untuk menghilangkan angka di belakang koma. Hal ini dilakukan karena data skor hasil penelitian Anda merupakan bilangan bulat atau tanpa desimal. Selanjutnya, menerapkan pengaturan pada variabel kedua. Lakukan hal yang sama pada baris kedua atau variabel fetch dengan mengubah nilai pada kolom desimal menjadi 0 agar format tampilan data antara kedua variabel menjadi seragam seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, memilih kolom label variabel pertama. Tepatkan kursor klik pada sel di kolom label pada baris ke-1. Yang kedua, menginput keterangan label test. Ketikkan penjelasan lengkap mengenai variabel tersebut, yaitu pengukuran kecemasan sebelum terapi. Pengisian kolom label ini berfungsi untuk memperjelas nama variabel asli yang tidak boleh menggunakan spasi di kolom name. Selanjutnya, menginput keterangan label fetch. Pindahkan kursor ke baris kedua pada kolom label atau sejajar dengan variabel fetch. Kemudian ketikkan keterangan yang sepadan, misalnya pengukuran kecemasan setelah terapi. Yang selanjutnya, beralih ke menu penginputan data. Setelah pengisian kolom label selesai dilakukan untuk kursor variabel tersebut, klik tab data view di pojok kiri bawah layar untuk menunjukkan ke proses penginputan angka skor data mentah hasil penelitian. Selanjutnya, membuka tab data view. Pastikan Anda telah beralih ke halaman kerja data view dengan klik tab di bawah layar sehingga kolom variabel fetch data fetch yang telah dibuat sebelumnya muncul di lembar kerja. Selanjutnya, menginput data skor fetch. Masukkan angka skor hasil pengukuran awal secara berurutan ke bawah pada kolom fetch melalui baris ke-1 atau angka ke-50 hingga baris ke-10 atau angka 44. Selanjutnya, menginput data skor. Masukkan angka skor hasil menggunakan akhir secara berdampingan di kolom fetch mulai dari baris ke-1 hingga baris ke-10. Pastikan setiap baris presentasikan subjek atau responden yang sama. Selanjutnya, mengklik menu utama analis. Arahkan kursor ke baris menu utama atau menu bar di bagian atas layar. Lakukan klik pada pilihan analis hingga muncul daftar pilihan uji statistik ke bawah seperti pada gambar.
Selanjutnya, mencari menu non-parametric text, geser kursor ke bawah pada daftar menu yang terbuka, lalu arahkan ke pilihan non-parametric text untuk melanjutkan ke tahap pengujian uji Wilcoxon. Selanjutnya, membuka submenu legis atau dialog. Setelah mengarahkan kursor ke non-parametric text, tunggu hingga panel submenu di sebelahnya terbuka otomatis, lalu geser kursor ke klik pada pilihan legis dialog. Selanjutnya, memilih dua sampel berhubungan atau dualet sampel. Pada daftar pilihan di dalam, cari dan klik dua menu relate sampel untuk membuka jendela pengaturan utama Wilcoxon, signet rex atau text. Selanjutnya, masukkan variabel ke kotak text space. Pada jendela dialog to relate to sample text, pindahkan kedua variabel penelitian dari kotak sebelah kiri ke dalam kotak test space di sebelah kanan. Variabel phase atau pengukuran kecemasan sebelum terapi otomatis masuk sebagai variabel 1 phase atau pengukuran kecemasan setelah terapi sebagai variabel 2 pada baris per 1. Selanjutnya, memilih jenis pengujian atau test type. Perhatikan bagian test type di bagian bawah kotak, kemudian berikan tanda centang pada pilihan Wilcoxon dan pastikan pilihan uji lainnya tetap kosong. Yang kedua, memilih pengujian di test type. Perhatikan bagian test type di bagian bawah kotak, kemudian berikan kotak centang pada pilihan Wilcoxon dan pastikan pengujian lainnya. Ya, sama Kak. Selanjutnya, mengevaluasi asumsi normalitas. Perhatikan tabel t-test or normality pada bagian Shapiro Wilk. Nilai signifikasi atau sig untuk variabel selisih nilai menunjukkan angkanya lebih kecil dari 0,1 atau kurang dari 0,05, yang berarti data selisih nilai tidak berdistribusi normal sehingga keputusan menggunakan uji non-parametrik sudah tepat. Selanjutnya, membaca output utama. Perhatikan jendela SPSS Statistik Viewer pada bagian Wilcoxon Signet Rank Test untuk melihat bagaimana distribusi peringkat dari data tersebut berpasangan untuk dibantu oleh sistem. Fokus pada tabel rank untuk melihat arah perubahan data. Yang kedua, negatif rank menunjukkan nilai, artinya seluruh 10 pasien mengalami penurunan tingkat kecemasan setelah diberikan terapi dengan rata-rata peningkatan atau mean rank sebesar 5,50 dan total peringkat sebesar 55,00. Selanjutnya, positif rank menunjukkan nilai yang berarti tidak ada satupun pasien yang mengalami kenaikan tingkat kecemasan setelah terapi. Selanjutnya, TILS menunjukkan nilai, artinya tidak ada pasien yang tingkat kecemasannya tetap atau sama antara sebelum dan setelah terapi. Selanjutnya, perhatikan nilai Z yang diperoleh, yaitu sebesar min 2,814 dihitung berdasarkan peringkat positif terkecil. Selanjutnya, perhatikan nilai SIG yang menunjukkan angka 0,005 karena nilai signifikasi 0,005 lebih kecil dari batas kritis 0,05, maka ditolak dan diterima, yang berarti terapi musik klasik terbukti secara nyata dan signifikasi dapat menurunkan tingkatan kecemasan pasien sebelum operasi. Sekian video dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Septiani Burbarus dengan NIM 1020250006. Di sini saya akan membuat video resume mengenai statistik interferensial yang diduplikasikan dalam bidang kesehatan atau uji t-test independen uji Mann-Whitney dari kelompok 4. Di mana latar belakangnya? Dalam uji statistik problematik, terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi dari sampel tersebut yang diambil seandainya sampel yang diambil merupakan sampel yang saling berhubungan, maka akan timbul suatu permasalahan bagaimana cara atau metode menganalisisnya dan uji statistik yang digunakan. Sesudah satu uji statistik parametrik digunakan uji t-test dependen. Uji Mann-Whitney, yang dimana uji Mann-Whitney lebih dikenal dengan sebutan UTITS. Uji ini dikembangkan oleh Henry Portman dan pada tahun 1947. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif
lain dari uji parametrik bila asumsi normalitas yang diperlukan bagi uji independen tidak dipenuhi. Uji ini berbeda dengan Saya ulangi, uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon khusus untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan uji Mann-Whitney untuk dua sampel yang bebas atau independen. Selanjutnya, syarat-syarat dalam uji Mann-Whitney. Yang pertama, data berskala ordinal, interval atau rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Yang ketiga, data kelompok 1 dan data kelompok 2 tidak harus sama bentuknya. Dan yang keempat, tidak harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu diuji normalitasnya. Selanjutnya, proses pengujian uji Mann-Whitney. Yang pertama itu merumuskan formul hipotesis, yang kedua menentukan nilai statistik uji, yang ketiga menentukan tingkat signifikan atau sigma, yang keempat menentukan kriteria pengujian hipotesis, dan yang terakhir memberikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.